Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naila Husna Faila Sufa. Saya merupakan bagian dari Indonesia dan saya bangga menjadi warga negara Indonesia yang paham, mencintai, dan menerapkan 45 butir nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila bukan sekedar simbol, tapi panduan hidup, jalan terang menuju Indonesia yang adil dan damai. Di sini saya akan membahas tentang penerapan 45 butir Pancasila. Dimulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada 7 butir. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dari butir-butir nilai-nilai Pancasila, sila pertama, ada beberapa juga yang sudah saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya, saya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain, saya saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah, saya tidak memaksakan agama atau kepercayaan saya kepada orang lain, saya mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, saya menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, dan saya menolak segala bentuk penistaan agama dan radikalisme. Karena saya sendiri yakin perbedaan keyakinan ini bukan penghalang untuk saling menghormati. Untuk butir yang selanjutnya yaitu butir yang ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada 10 butir. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Sembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Adapun penerapan yang sudah saya lakukan dan mungkin bisa teman-teman lakukan juga. Contohnya seperti saya mengakui bahwa setiap orang itu memiliki martabat dan hak yang sama. Saya memperlakukan sesama manusia dengan adil, saya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saya gemar menolong dan menghormati hak orang lain, saya tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, saya berani membela kebenaran dan keadilan, dan juga saya menghargai sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Karena saya yakin semua manusia itu diciptakan itu setara dan harus diperlakukan secara adil. Butir yang selanjutnya ada pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini ada 7 butir. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun penerapan yang sudah saya lakukan dan juga teman-teman bisa terapkan juga,
yaitu saya bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Saya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Saya mencintai tanah air dan bangsa. Saya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Saya mengembangkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Saya menghargai adanya perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Saya menjalin persaudaraan sejati antar sesama warga negara. Saya menolak sikap primordialisme, skuisme, dan fanatisme sempit. Saya juga aktif menjaga nama baik bangsa negara, dan juga saya mengutamakan persatuan dan dalam keberagaman. Karena walaupun kita itu berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Butir yang selanjutnya ada pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 10 butir-butir di sila keempat ini. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan kebersamaan di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, dan yang terakhir, 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Ada juga penerapannya yang dapat kita lakukan, dan sebagian juga sudah saya lakukan sendiri. Contohnya seperti mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, bermusyawarah untuk mufakat dengan semangat kekeluargaan, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas, bertanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati, tidak menyelesaikan persoalan atau permasalahan itu dengan kekerasan, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, dan menggunakan hak suara secara bertanggung jawab dalam pemilu. Nah, butir yang terakhir ada pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini ada 11 butir. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Delapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ada juga penerapan yang dapat kita lakukan, dan sebagian juga sudah saya lakukan sendiri di kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, menghormati hak milik orang lain, menghargai hasil karya orang lain, hidup sederhana dan tidak boros, peduli terhadap sesama, terutama yang lemah dan membutuhkan, lalu berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial, menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan saya juga mendukung pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan sendiri sejatinya adalah milik kita semua, milik kita bersama, bukan hanya segelintir kelompok golongan saja. 45 butir Pancasila bukan sekedar teori dalam buku. Ia adalah nilai-nilai luhur yang saya yakini dan
dan juga saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan Anda sebagai warga negara Indonesia. Dalam tindakan, dalam keputusan, dalam sikap. Saya adalah pemuda Indonesia dan saya paham serta menerapkan 45 butir Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.